Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur atas kasih karunia Tuhan Yesus, kita semua dimampukan menjalankan kehidupan hingga saat ini. Nama saya Pendeta Yuliantina STH, melayani di Resort GKI Palangkaraya. Firman Tuhan yang akan kita gumuli bersama pada hari ini dalam Filipi pasal pertama ayat 13 dan Filipi pasal 4 ayat keempat. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, kita berdoa. Firman-Mu membuka hati dan pemikiran kami Tuhan. Biarlah firman ini akan memperkuat iman, pengharapan dan kepercayaan kami. Berfirmanlah bagi kami semua karena kami siap mendengar dan melakukannya. Amin. Menghibur dikala perlu dihibur. Bapak Ibu dan jemaat kekasih Tuhan, Robert H. Schuller adalah seorang pendeta dan penulis terkenal dari Amerika Serikat. Schuller dikenal karena bangunan gerejanya yang megah dan unik, serta perjuangannya yang gigih dalam membangun gereja tersebut. Setiap hari Minggu, ia berkhotbah di gereja itu kepada 11.000 orang anggota jemaatnya. Selain itu, Schuller juga dikenal dari buku-bukunya yang bersifat memotivasi dan dibaca oleh banyak orang, termasuk non-Kristen. Beberapa dari bukunya tersebut menjadi bestseller ketika tulisannya ini dibuat. Tentang Robert Schuller sebagaimana diceritakan oleh anaknya. Suatu ketika, Robert Schuller sedang dirawat di salah satu rumah sakit di Amsterdam, Belanda, karena mengalami pendarahan di otak. Saat ia telah sadarkan diri di usia menjalani operasi pendarahan otak, ia tidak menanyakan masalah penyakitnya kepada dokter yang menanganinya. Ia tidak bertanya tentang masalah kesehatannya dan kehidupannya. Sebaliknya, ia malah mengulurkan tangannya, lalu mulai berdoa atau mendoakan dokter tersebut, kesehatannya, keluarganya, dan pekerjaannya. Luar biasa. Di tengah-tengah penderitaan yang berat, Schuller masih ingat untuk mendoakan orang lain. Ia masih peduli orang lain. Kisah Schuller ini mengingatkan kita pada masa kisah para rasul ketika Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di kota Filipi. Ia sebenarnya sedang berada di penjara karena memberitakan kabar baik. Tentu keadaan di dalam penjara sangat memprihatinkan, terlebih lagi zaman dahulu. Namun Paulus tidak berada dalam kesedihan yang mendalam atau mengasihani diri sendiri. Sebaliknya ia justru menguatkan jemaat Filipi dengan mendorong mereka untuk tetap bersukacita. Seharusnya jemaat Filipi lah yang menguatkan dan menghibur Paulus agar ia tetap tegar menghadapi hukumannya di penjara dan agar tetap bersukacita dalam Tuhan. Namun justru sebaliknya yang terjadi, Rasul Paulus yang menguatkan dan menghibur jemaat di Filipi dengan mengingatkan mereka agar tetap bersukacita di dalam Tuhan. Bagi Paulus, pergumulan hidup ini dialaminya tidak seharusnya membuatnya lupa untuk menghibur, menguatkan, dan memperdulikan orang lain. Bapak Ibu dan jemaat kekasih Tuhan, dalam hidup ini memang kadang kala kita tidak bisa menghindari berbagai pergumulan hidup. Namun sebagai orang percaya, kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan karena kita yakin kasih Tuhan senantiasa melimpah di dalam hidup kita. Kita dapat tetap menolong dan menguatkan orang lain sekalipun kita sendiri sedang mengalami pergumulan hidup. Pergumulan hidup yang sedang kita alami tidak seharusnya membuat kita lupa mempedulikan orang lain. Oleh karena itu, dalam kondisi yang bagaimanapun juga, tetaplah ingat untuk menolong dan menghibur orang lain, atau setidaknya dalam masa susah kita, hiburlah diri kita sendiri sehingga kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Kata bijak mengatakan, sesulit apapun hidup kita, ingatlah bahwa masih ada orang yang lebih sulit dari kita,
hibur, dan kuatkanlah mereka. Kita berdoa. Dalam situasi apapun yang kami hadapi, Tuhan, kami tetap tekun setia. Kami kuat, kami mampu bukan karena hebat kuat kami, tapi karena kasih karunia anugerah Tuhan. Bahkan COVID-19 pada saat ini sedang melanda belahan dunia ini, khususnya Indonesia. Berkati para medis, para jurawat, para dokter, agar mereka dimampukan oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Bahkan berkati seluruh masyarakat, bahkan jemaat-Mu beradaptasi kebiasaan baru dengan situasi dan kondisi semacam ini. Kuatkan iman, pengharapan, dan kasih kami, sehingga kami semakin kuat ketika kami diperhadapkan dengan persoalan pergumulan kehidupan. Hanya kasih, hanya anugerah dan berkat Tuhan, kami mampu menjalankannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati kita.